Apakah Anda termasuk penggemar olahraga, khususnya bulu tangkis? Nah, pasti sering mengalami satu feel yang tidak enak ketika bermain badminton karena dirasa senar yang sudah mulai aus. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya berapa lama usia pakai sebuah senar yang terpasang dalam kepala raket yang ideal ya. Ini sangat tergantung. Kalau Anda orang yang bermain aktif, normally itu sekitar 1 sampai 2 bulan. Lebih dari 2 bulan biasanya sudah harus ganti. Nah, tetapi ada juga yang kadang-kadang merasa sangat menyatu dengan tarikan senar, sehingga bukan tidak mungkin pagi di senar kemudian main tidak enak, malamnya digunting, besok senar lagi. Jadi relatif. Jadi menurut saya kapan Anda mengganti senar raket itu sangat relatif. Tetapi usia dari beberapa literasi yang saya baca itu kisarannya antara 1,5 bulan sampai 2 bulan rata-rata ya. Tapi ada juga yang mengganti sampai 4 bulan, bahkan ada yang mungkin setahun sekali baru diganti. Saya termasuk di kategori mana? Saya termasuk di kategori yang mungkin paling jarang mengganti senar. Pertama, saya tidak bermain badminton secara aktif karena secara usia jenis olahraga yang satu ini tidak direkomendasikan, sehingga saya kalau bermain bulu tangkis hanya pada momen-momen tertentu dan ketika dirasa badan memang betul-betul fit. Itu pun saya tidak pernah memaksakan permainan, artinya sangat boleh jadi di tengah permainan ketika napas mulai ngap dan ngos-ngosan, ya saya break aja langsung ke tepi lapangan dan ngambil minum baru main lagi. Atau mungkin kalau memang sudah merasa fisik tidak mungkin lagi dipaksa untuk bermain, ya sudah, walaupun mungkin game belum selesai ya sudah, saya berhenti aja. Artinya saya bukan pemain profesional. Tapi fenomena menarik belakangan adalah ketika di masa pandemi orang jarang beraktivitas keluar rumah, apalagi kita baru saja melewati bulan Agustus, bulan hari kemerdekaan, di mana biasanya lapangan yang sepi menjadi ramai, orang yang jarang bermain bulu tangkis kembali bermain bulu tangkis, sehingga kegiatan menyenar raket menjadi cukup hektik ya belakangan ini. Nah, ini adalah video sekilas tentang saya mengganti senar raket setelah kurang lebih 1 tahun. Jadi tentu ini bukan sesuatu yang baik, karena memang sebenarnya kalau nggak mati amat senarnya juga mungkin nggak saya ganti. Cuma betul-betul karena memang senar sudah nggak bermain, senar sudah melewati masa pakai, sehingga nggak bisa lagi, walaupun memang masih kuat tapi nggak bisa karena senar yang sudah aus dan dipaksakan bermain itu jatuhnya Anda keluar stamina yang lebih besar, tetapi daya pukul nyaris tidak ada. Jadi hanya buang-buang tenaga, lekas capek, tetapi pukulannya tidak kencang. Nah, ayo kita ikuti proses mengganti senar raket bulu tangkis. Inilah guys beberapa merek senar yang terpajang di etalase toko olahraga tempat saya menyenarkan raket. Ada banyak pilihan dengan banyak merek dan tentu saja dengan berbagai macam variasi harga. Saya membeli senar merek Li-Ning, harganya sekitar 140.000, sudah termasuk biaya pasang. Menurut saya sih sedang lah, nggak terlalu mahal. Anda bisa bayangkan kan, perhatikan betapa rumitnya ketika senar sudah digunting dalam keadaan kepala kosong tanpa senar, dan juluran senar tadi harus dianyam lubang demi lubang, satu lubang dengan lubang yang lain, dan menyilang-nyilangkan senar dengan arah yang berbeda sehingga terkesan rapi. Tetapi ya karena mereka profesinya ini, tentu saja mereka mengerjakannya dengan sangat cepat. Menurut sangat cepat. Proses keseluruhannya
tidak sampai 1 jam, tidak sampai. Karena itu ketika dulu saya menyenar, saya tinggal pulang, saya ambil sorenya, ambil siang saya taruh, sore saya ambil. Tapi ini enggak, saya tanya apakah bisa saya tunggu, bisa ditunggu aja, nggak lama kok. Ternyata benar, dari pemasangan senar nyanyi anyam, sekarang sudah masuk proses penarikan sesuai ukuran yang saya minta. Dan atas saran petugas di toko, saya disarankan untuk memasang tarikan di angka 26. Tidak tinggi tapi juga tidak rendah, sedang-sedang saja. Ini cocok untuk tipe pemain seperti saya. Nah, itu tadi saya pergi ke sebuah toko olahraga di mana menyediakan banyak pilihan senar dan juga sekaligus untuk pemasangannya macam-macam. Saya mengganti senar tahun lalu tuh kisarannya masih harga 50-an. Sekarang mungkin jenis senar yang sama sudah 100.000, dan saya mengganti dengan senar merek Li-Ning. Saya nggak tahu mana yang bagus mana yang tidak bagus. Jadi pertanyaan saya sederhana aja, yang kategori sedang-sedang saja, tidak jelek, tidak juga terlalu bagus, karena kebutuhan saya juga nggak terlalu penting untuk mengganti raket dengan harga yang mahal, mengganti senar dengan harga yang mahal, karena memang jarang dipakai. Karena saya pikir mungkin juga beberapa bulan juga akan selesai, orang kembali lagi dengan aktivitasnya dan jarang lagi bermain badminton. Nah, ini hasil senaran raket tadi, rapi, dan saya baru tadi menyaksikan proses penyenaran yang sekarang sudah digital ternyata, sehingga kita hanya tinggal menyebutkan tarikannya itu pada angka berapa, dan secara computerized dia sudah akan menyetel tarikannya, mekanikal sekali. Tarikan Anda dengar suaranya, ini kategori rendah ke tinggi, jadi ini ada tengah-tengah. Jadi kalau tarikan-tarikan di bawah 24, 25 ya, itu kategorikan agak kendor, tapi tarikan di atas 25 sampai mungkin 30 atau lebih, ya tergantung raketnya ya, kalau mungkin kan ya, itu termasuk kategori tarikan senar yang kencang. Jadi ini sedang-sedang saja. Efeknya adalah ketika kita menggunakan tarikan senar yang rendah, pada angka rendah di bawah 20, 24 lah, di bawah 24, 25 di bawahnya ya, dia memberi efek pantul yang konon kencang. Jadi walaupun pukulannya itu tidak kencang, tetapi efek pantulannya itu kencang. Itu kalau senar rendah. Sedangkan kalau senarnya itu tinggi, itu memang harus power. Nah, maka dia menjadi dibutuhkan satu kontrol yang baik, karena kalau tarikan senar itu kencang, itu tanpa skill yang bagus untuk penempatan bola, rasanya nggak worth it. Jadi untuk tujuan olahraga rekreatif, saya menyarankan gunakan tarikan senar yang rendah, jadi 25 ke bawah. Anda tidak perlu mengeluarkan tenaga terlalu banyak untuk efek pukulan yang keras, dibanding Anda memilih tarikan senar kencang, mungkin bagus untuk kontrol arah pukulan, tetapi terus terang ya harus skill tinggi dan membutuhkan stamina yang tinggi. Demikian sedikit informasi berbagi tentang mengganti senar yang mungkin juga akhir-akhir ini Anda lakukan ketika banyak tinggal di rumah dan teman-teman di lingkungan di sekitar mengajak Anda kembali mengayunkan raket untuk cari keringat olahraga, untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi selain pakai masker, jaga jarak, kemudian rajin cuci tangan menggunakan sabun, juga harus rajin olahraga dan istirahatnya cukup. Jangan lupa makan yang bergizi. Itu guys, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.